Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun Sen dan standar. Ada promo rebate 30% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen. Linknya hanya tersedia di kolom yang ada di deskripsi. Untuk platformnya sendiri ada dua, MT4 dan MT5. Mata uangnya ada USD dan Euro. Yang paling penting adalah ada fitur free swap, di mana misalkan fitur free swap ini diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap. Kemudian ada pilihan fixed rate, tetapi saya tidak terlalu suka. Dan yang terakhir adalah leverage-nya mulai dari 1:1 sampai dengan 1:1000. Sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan deposit ada bank lokal dan dompet elektronik, dan hitungan menit baik deposit ataupun withdrawnya. Dari segi pairnya pun juga lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi ataupun oil, kemudian akun saham juga tersedia di MT5-nya. Kripto pun juga bisa di-trade di broker ABS ini. Khusus untuk akun Sen, hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, akun Sen di ABS tidak akan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik. Rekan-rekan semua, update dari Outlook yang kemarin ya diperuntukkan untuk hari ini sampai dengan besok tanggal 15 April 2025. Kalau dari segi fundamental sih kosong, langsung aja kita bahasin dari segi teknikal ya. Untuk indeks dolar sendiri itu open market tadi pagi kan ada gap dan ini lanjut turun tetapi masih ketahan, dia masih belum mampu break low di minggu yang sebelumnya yang berada di 99. Misalkan untuk malam ini ternyata harga kedorong ke atas, di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 99.78, ada potensi ini kemungkinan akan terkoreksi ke atas terlebih dahulu sebelum turun ke bawah ya. Yang akan menjadi antisipasinya misalkan untuk indeks dolar terkoreksi itu level area minor yang jatuh di kisaran kurang lebihnya zona yang saya blok merah di sini, ada harga 100.13 sampai dengan 100.36 ya. Ini misalkan untuk indeks dolar mampu maintain di atasnya 99.78. Tetapi kalau misalkan dia kedorong ke bawah dan kehilangan history low di minggu yang sebelumnya, ada potensi ini kemungkinan pelemahan lebih lanjut zona pantau selanjutnya sebelum dia mencapai level area support kedua weekly yang mesti diwaspadai kurang lebihnya antara 98 sampai dengan batas atasnya di 98.500-an lah, kurang lebih ada di sini terlebih dahulu. Jadi selama untuk indeks dolar malam ini ataupun besok belum mampu keluar di antara kedua level yang saya lingkarin di sini, waspadai potensi kemungkinan akan sideways terlebih dahulu. Tetapi kalaupun ada kenaikan hanya sebatas koreksi dan maksimum zona pantau sementara untuk satu minggu ini, misalkan dia terkoreksi ke atas, pivot weekly yang jatuh di 101.28 dan batas bawah pivot ini yang akan menjadi antisipasi selanjutnya. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold hari ini juga flat. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1 open market tadi ada gap dan lumayan, untuk gapnya itu kurang lebih sekitar 200-an pip. Harga ini kedorong ke atas tadi pagi tetapi masih ketahan di history high di minggu yang sebelumnya 3246-an lah kurang lebih, dan ketika turun ke bawah sebagai level kunci bagian bawah berada di 3198. Jadi untuk gold hari ini ataupun besok, selama level area bagian bawah 3198 ini masih belum di break ke bawah, waspadai potensi arah atas terlebih dahulu yang akan menjadi antisipasi 3246. Lepas dari level tersebut atau misalkan harga mampu maintain di atas level tersebut, ada harga 3283 sampai dengan 3307 ini yang akan menjadi next target selanjutnya, dengan catatan untuk gold misalkan mampu maintain di atasnya 3246. Tetapi kalau misalkan muter-muter aja bergerak di kisaran 3246 dan penurunannya pun masih ke reject di 3198 atau sebagai physical price levelnya berada di 3200-an, waspadai time frame kecil kemungkinan akan sideways ya. Jadi untuk ring area sideways-nya itu lumayan besar. Secara garis besar untuk gold saat ini itu dilirik kembali menjadi aset safe haven ya, apalagi terkait dengan perang dagang yang saat ini juga masih belum ada kejelasan. Kalaupun itu terjadi, kemungkinan gold bisa aja kedorong ke atas, tetapi hati-hati misalkan terjadi potensi aksi profit taking, ada kemungkinan dia akan terkoreksi dulu ke bawah sebelum gold ini nanti melanjutkan perjalanan ke atas kembali ya. Jadi untuk target atas minggu ini itu masih ada harga 3342 dan 3353, tetapi hati-hati posisi harga saat ini berada di pucuk. Kunci untuk hari ini ataupun sampai dengan besok pantau aja di 3198 sampai dengan 3200-an. Misalkan daily close-nya belum mampu tutup di bawah level area tersebut, waspadai potensi arah atas. Tetapi kalau misalkan harga daily close-nya entah nanti ataupun besok
ada kesempatan daily close tutup di bawahnya 3198, kemungkinan akan memberikan ruang untuk koreksi dulu sebelum gold naik lebih tinggi. Jadi untuk kesimpulannya, gold zona pantaunya malam ini sampai dengan besok, kalaupun ada kenaikan lebih lanjut, kunci atas di 3246, misalkan mampu maintain di atas level tersebut 3283 sampai dengan 3307 ini yang akan menjadi next targetnya. Tetapi kalaupun ada penurunan, kunci terdekat berada di 3198, misalkan mampu daily close-nya tutup di bawah level tersebut, kemungkinan akan ada peluang atau memberi kesempatan untuk koreksi sebelum gold naik lebih tinggi. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin status saat ini juga flat, baik penurunannya pun saat ini juga ketrap ya, atau ketahan di level area resisten pertama yang saat ini support 8428 kurang lebih. Di sini juga pas di level area tersebut kan ada reaksi. Jadi selama untuk Bitcoin malam ini ataupun besok masih ketrap di antara zona yang saya blok hijau di sini, waspadai potensi sideways ya. Memang kelihatan sekilas ini bisa dikatakan bullish flag, tetapi ini ringnya pun terbatas. Kalaupun ada kenaikan malam ini, fokusnya adalah sementara jangan jauh-jauh di 86.025 terlebih dahulu ya. Ini kalau misalkan ada potensi kenaikan, tetapi kalau ada penurunan dan kehilangan level area 8428 yang akan menjadi zona pantau selanjutnya atau potensi koreksi dari jangka pendek adalah di level area minor. Minggu ini itu kurang lebih ada di kisaran zona blok merah ini yang akan menjadi potensi. Misalkan untuk Bitcoin terkoreksi ada harga 8336 sampai dengan 82.700-an ya, ini misalkan terjadi potensi koreksi terlebih dahulu. Tapi untuk planning saya lebih memilih cari ancang-ancang setup buy sebenarnya, dan dari segi targetnya saya ngincarin yang ada di 90 ribuan, di mana level tersebut adalah sebagai resisten kedua weekly. Tetapi kalau misalkan ada kesempatan harga kedorong ke bawah, tentunya untuk cari swing buy-nya risiko bisa ditekan lebih minim ya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD hari ini juga ada sedikit gap, dan harga ini dari segi konfirmasinya baik H4 ataupun H1 ya, ini masih gagal atau belum mampu tutup di bawahnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.3070. Harga lanjut ke atas dan kehilangan historic high di minggu yang sebelumnya. Potensi yang saya bahasin di outlook kemarin ya, misalkan harga mampu maintain di atas historic high di minggu yang sebelumnya, zona pantau selanjutnya berada di level area minor, kurang lebih jatuh di kisaran zona yang saya blok merah. Ada harga 1.3197 kurang lebih pas saat ini juga sudah diambil dengan batas minornya berada di 1.3233. Jadi untuk malam ini ataupun sampai dengan besok, selama level area minor ini mampu menahan pergerakan ke atas, waspadai potensi koreksi kembali yang akan menjadi zona pantau. Misalkan untuk GBP USD terkoreksi, historic high di minggu yang sebelumnya maksimum adalah resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Hati-hati di level area minor, di sini adalah sentuhan pertama untuk minggu ini, rawan harga kembali dulu ke dorong ke bawah dari segi time frame kecil untuk koreksi ya. Jadi penentunya GBP USD minggu ini kedorong ke resisten kedua setelah dia terkoreksi dulu ke bawah dan tidak kehilangan level kunci yang berada di 1.3070, baru ada potensi ke resisten 2 weekly. Tetapi kalau misalkan ini nanti penurunan dan kehilangan untuk minggu ini berada di level area 1.3070, waspadai terlebih dahulu zona tengah atau sebagai pivot yang jatuh di 1.2926 ya. Jadi untuk planning silahkan sesuaikan, tentukan masing-masing baik buy ataupun sell-nya. Kurang lebihnya zona pantaunya adalah di level area SRP yang ada di sini, dan sesuaikan juga dengan analisa masing-masing ya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD open market itu berada di bawahnya resisten pertama weekly. Kenaikannya pun di sini juga masih belum mampu bergerak di atasnya historic high di minggu yang sebelumnya. Jadi untuk kunci Euro USD kenaikan lebih lanjut, misalkan daily close-nya ini sudah mampu tutup di atasnya 1.1474, baru ada potensi arah yang pertama minor. Misalkan untuk level area SRP ini saya pecah, yang jatuh di kisaran untuk minornya 1.1550 sampai dengan 1.1600 sebagai risiko plus levelnya. Batas zona pantau maksimum untuk minggu ini misalkan ada kenaikan secara ekstrim adalah di resisten pertama kedua weekly 1.1673 ya. Tetapi hati-hati aja, kunci kenaikannya berada di historic high minggu yang sebelumnya. Misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di atas level tersebut, baru ada arah level area minor, maksimum adalah resisten kedua weekly. Tetapi kalau misalkan untuk hari ini bergerak kembali ke bawah, yang perlu diwaspadai adalah di antara pivotnya sampai dengan resisten pertama, kurang lebih di sini juga ada zona minor
minor kurang lebih yang jatuh di kisaran 1.1332 sampai dengan 1.1297 ya, kurang lebih ada di sini untuk zona pantau malam ini. Misalkan kehilangan level minor bagian bawah, baru ada peluang kemungkinan Euro USD ini akan terkoreksi dulu ke zona tengah atau sebagai pivot sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini juga naik dan kehilangan history high di minggu yang sebelumnya, tapi untuk kenaikannya ini masih belum mampu mencapai level area minor bagian atas ya. Jadi sedikit hati-hati untuk AUD USD. Untuk level area SRP-nya misalkan saya pecah, level minor itu jatuh di 0.6348 sampai dengan 0.63800-an lah kurang lebih. Dan posisi harga ketika mendekati level area minor, harga ini pullback kembali ke bawah. Di kiri di sini juga ada zona demand dengan batas bawah demandnya itu berada di kisaran garis hitam 0.6277. Jadi untuk kunci penurunannya jangka pendek itu berada di 0.6277. Misalkan kehilangan level tersebut, ada peluang kemungkinan dia akan terkoreksi dulu. Resisten pertama atau saat ini sebagai support ini yang akan menjadi antisipasi. Misalkan AUD USD time frame kecilnya dia terkoreksi ke bawah. Tetapi kalaupun ada kenaikan malam ini ataupun sampai dengan besok ya, gambaran saya kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 0.63800, kemungkinan masih berada di bawah level area tersebut. Dari kenaikan yang terjadi di minggu yang sebelumnya yang diawali di tanggal 9 kemarin sampai dengan sekarang, tanda-tanda koreksi ini masih belum ada. Jadi sebelum AUD USD ini naik lebih tinggi, yang perlu dicatat adalah waspadai potensi koreksi sebagai level kunci 0.6235. Selama harga masih belum mampu bergerak di bawah level tersebut, waspadai potensi arah resisten kedua. Tetapi kalau misalkan kehilangan 0.6235, kemungkinan dia akan ngambil zona tengah atau sebagai pivot terlebih dahulu, baru lanjut ke arah resisten kedua weekly. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga ini juga masih flat kategorinya, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame H1 kurang lebih sekitar 4 candle ini hijau ya. Ini menandakan atau ciri-ciri ada potensi kemungkinan untuk USD CAD ini terkoreksi dulu dari segi time frame kecil. Tetapi untuk potensi koreksinya itu setelah harga mampu maintain di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, baru bisa dikatakan potensi koreksi itu akan terjadi. Selama harga masih bergerak di antara zona yang saya blok orange, hati-hati waspada, ini potensi sideways terlebih dahulu ya. Dan misalkan untuk USD CAD malam ini ataupun besok, misalkan ada peluang untuk koreksi terlebih dahulu sebelum dia lanjut ke dorong ke bawah, waspadai zona tengah atau sebagai minornya yang jatuh di kisaran 1.3951 sampai dengan 1.3975 terlebih dahulu. Jadi untuk kunci kenaikan minggu ini, selama level minor bagian atas atau zona yang saya blok merah ini aman, waspadai pullback kembali ke bawah. Untuk zona targetnya, misalkan dia kedorong bawah untuk minggu ini, waspadai di level area minor terlebih dahulu dan batas pantau maksimum berada di support kedua yang jatuh di 1.3688 ya, ini maksimumnya. Dan hati-hati di level minor bagian bawah 1.3783 sampai dengan 1.3745. Untuk malam ini, waspadai level kunci terdekat adalah di history low di minggu yang sebelumnya. Mampu atau tidak daily close-nya tutup di bawahnya 1.38400. Misalkan mampu, baru ada peluang ke area minor, tetapi kalau misalkan gagal, kemungkinan dia akan nge-retest di level area support pertama weekly sampai atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss, penurunan secara ekstrim terjadi di minggu yang sebelumnya kemarin ya. Untuk Swiss dan Yen saat ini itu dijadikan sebagai safe haven ya, tidak menutup kemungkinan kedepannya nanti bisa aja kalau misalkan dari segi perang dagang ini masih tetap belum stabil, ini bisa kedorong ke bawah lebih dalam. Tetapi sebagai level kunci untuk hari ini ataupun besok, pantau aja di story low minggu yang sebelumnya, kurang lebih jatuh di kisaran 0.8100 sebagai physical price levelnya ya. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level tersebut, yang perlu diwaspadai adalah misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, kurang lebih adalah zona yang saya blok merah di sini, ada harga 0.8237 sampai dengan 0.8267 ini yang akan menjadi antisipasi atau target terdekatnya misalkan USD Swiss terkoreksi lebih dulu antara malam ini ataupun sampai dengan besok. Tetapi dari segi ringnya pun misalkan dia kedorong ke atas, gambaran saya kemungkinan masih belum jauh-jauh
kemungkinan masih berada di bawahnya 0.8311 ya. Jadi misalkan untuk Swiss ini terkoreksi dulu ke atas, sementara pantau di level area minor kurang lebih di kisaran 0.82500 ya. Baru di sini nanti cari reaksinya atau konfirmasinya ada atau tidak. Misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, kemungkinan jangka pendek bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang stop sell dengan target adalah di history low minggu yang sebelumnya. Tetapi kalau misalkan harga kedorong ke atas, di sini tidak ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu doji hammer, bearish engulfing atau konfirmasi-konfirmasi yang lain. Waspadai, ini bisa aja membuat zona rally base rally untuk menuju atas bawah pivot yang jatuh di 0.8311. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen open market tadi juga ada gap dan harga kedorong ke bawah, tetapi ketahan di history low minggu yang sebelumnya. Posisi harga saat ini tuh mampu maintain kembali di atasnya support pertama weekly yang ada di 143.100. Misalkan untuk USD Yen ini nanti kedorong ke atas, zona target selanjutnya berada di 144.400 terlebih dahulu. Tetapi selama level kunci bagian bawah yang berada di 142 ini aman, tidak dijebol ke bawah ya, ada potensi entah hari ini yang terjadi di 143.100 langsung kedorong ke batas bawah pivot, atau dia ada ayunan sedikit ke bawah sebelum lanjut ke batas bawah pivot ya. Sebagai level kunci penurunan berada di 142, kurang lebih ada di sini. Selama aman, waspadai potensi koreksi ke atas terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di bawahnya history low di minggu yang sebelumnya, yang akan menjadi antisipasi selanjutnya berada di 140 atau sebagai support kedua weekly. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.